Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, bertemu lagi dengan Bu Yuyun. Materi yang kita pelajari untuk pertemuan kali ini yaitu teorema Pitagoras. Oke, kita akan menjelaskan mengenai menentukan jenis segitiga. Oke, cara mengetahui segitiga siku-siku, lancip dan tumpul dengan rumus Pitagoras. Misalkan dalam satu segitiga ABC memiliki panjang sisi-sisi yang diwakili oleh sisi A, B, dan C. Kita asumsikan panjang sisi A sebagai sisi miring, sedangkan sisi B dan sisi C bisa berubah alas ataupun tinggi. Maka kita dapat menentukan jenis segitiganya dengan teorema Pitagoras, yaitu yang pertama, A kuadrat. Jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka masuk kategori segitiga siku-siku. Jika A kuadrat lebih kecil daripada B kuadrat ditambah C kuadrat, maka masuk kategori segitiga lancip. Jika A kuadrat lebih besar daripada B kuadrat ditambah C kuadrat, maka masuk kategori segitiga tumpul. Jadi, penerapannya pada sisi miring terhadap dua sisi lainnya apabila kuadrat dari sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi lainnya, maka segitiga siku-siku. Bila kuadrat sisi miring lebih kecil dari jumlah kuadrat dari dua sisi lainnya, maka segitiga lancip. Dan jika kuadrat sisi miring lebih besar dari jumlah kuadrat sisi lainnya, maka masuk kategori segitiga tumpul. Contoh soal. Yang pertama, jika diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi-sisinya 10 cm, 6 cm, 8 cm, maka segitiga tersebut termasuk segitiga pembahasan. Misalkan sisi-sisi segitiga di sini segitiga ABC diwakilkan oleh A 10, B 8, C 6. Maka sisi miringnya adalah A. Sedangkan B dan C adalah panjang sisi yang lainnya. Kuadrat sisi miring A kuadrat sama dengan 10 kuadrat. A kuadrat sama dengan 100. Jumlah kuadrat sisi lainnya yaitu B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 64 ditambah 36. Maka B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 100. Oke, dengan demikian kita dapat hubungkan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 100 sama dengan 64 ditambah 36. Maka sisi sebelah kanan sama dengan sisi sebelah kiri. Maka dapat disimpulkan bahwa segitiga yang pada soal nomor 1 ini adalah segitiga siku-siku. Oke ya. Berikutnya, disebut segitiga apakah dengan sisi-sisinya 10, 15, 17. Apakah tumpul, siku-siku, atau lancip? Kita uji ya. Pembahasan untuk berikutnya yaitu kita misalkan soal di atas sebagai segitiga APQ yang diwakili panjang sisi-sisinya oleh P sama dengan 10, Q sama dengan 15, R sama dengan 17. Maka sisi miringnya adalah R, sisi terpanjang. Sisi terpanjang ya. Sedangkan P dan R sisi yang lainnya.
Oke, R kuadrat sama dengan 17 pangkat 2, sama dengan 289. Jumlah kuadrat sisi lainnya yaitu P kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 10 kuadrat berapa? 100. Ditambah 15 kuadrat, 225. Sama dengan 325. Oke, dengan demikian kita dapat hubungkan yaitu R kuadrat lebih kecil daripada P. 2P kuadrat ditambah Q kuadrat. Jadi dapat disimpulkan bahwa segitiga PQRC dengan panjang sisi-sisinya yaitu 10, 15, 17 termasuk segitiga lancip. Oke, untuk memperkuat kalian materi tersebut, kalian buka LKS kalian halaman 5. Kalian coba kerjakan. Kalau kalian belum paham, betul kalian bisa tanya-tanya Bu Yuyun lewat Japri. Oke? Oke, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.